Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Syukur Bapa, pada pagi hari ini kami masih akan berikan kesempatan untuk dapat memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Syukur Bapa, pada pagi ini Tuhan, kami rindu belajar firman Tuhan dan Roh Kudus berbicara pada kami. Semikian kami belakang salib-Mu. Terpuji Bapa, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita kah? Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih berikan kesempatan ya, masih bisa bernapas. Kita akan buka dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Kita baca. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Kita bersyukur pada pagi ini Tuhan menolong kita ya. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, dan juga kita harus berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus menyerahkan kehendak kita, hasil akhirnya adalah kepada Tuhan. Sambil kita tetap berusaha. Dengan berserah kita mempercayakan diri kepada kuasa Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Membebaskan diri kita dari kecemasan, kita berserah pada Tuhan. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Dalam Amsal pasal 3, 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita harus belajar menyerahkan persoalan kita, hidup kita, pergumulan kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Semakin kita berserah kepada Tuhan, semakin nyata pertolongan Tuhan kepada kita. Percayalah dalam bekerja, percayalah bahwa Tuhan Yesus bekerja dengan caranya yang sempurna. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Di Tabung Gembala baca Mazmur 147 ayat 3. Kitab Mazmur pasal 147 ayat 3, demikian firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita yang patah hati ya, dan Dia akan membalut luka-luka kita. Yang penting kita menyerahkan pergumulan kita, persoalan kita kepada Tuhan. Pada saat kita mengalami pergumulan yang berat, kita hanya mencari Tuhan, kita hanya duduk tenang, kita berdoa kepada Tuhan. Kalau pergumulan kita cerita dengan teman, dengan orang lain, dengan tetangga atau siapapun juga, betul sih mereka dengar-dengar seperti itu. Jadi bang itu jadi gosip kepada orang lain, benar tidak? Jadi sekarang apapun pergumulan kita, masalah rumah tangga, masalah kita dengan orang lain, tetangga dan kiri kanan, kita hanya satu, kita hanya berserah dan kita hanya berdoa kepada Tuhan. Berserah adalah tindakan yang aktif, bukan pasif ya. Tindakan ini melibatkan penyerahan segala kekhawatiran kita. Jadi kalau kita berserah kepada Tuhan, jadi kita serahkan khawatir kita serahkan ketakutan kita. Mungkin kita akan cerita kepada Tuhan, saya takut loh hari ini seperti ini. Kadang kita berdebar hatinya, dan kita khawatir, kita serahkan kepada Tuhan. Cuma satu, kita hanya berdoa. Saat kita berdoa, kita cari Tuhan, pasti Tuhan akan berikan damai sejahtera, sukacita kepada kita. Beda dengan pasrah ya. Kalau pasrah itu berarti menyerahkan tanpa berusaha sama sekali. Serah adalah menyerahkan hasil akhir kepada Tuhan setelah kita berusaha sebaik mungkin. Jadi sekarang pergumulan apapun yang kita alami, kita akan berserah kepada Tuhan. Yang kedua, percaya sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Kita perlu percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kita, bahkan ketika rencananya tidak sesuai dengan logika atau keinginan kita. Jadi saat ini mungkin Tuhan kasih kita visi misi, atau juga Tuhan memberikan kepada kita rencananya kepada kita. Jadi kita
maksudnya seperti ini janji Tuhan kepada kita. Kadang kita sebagai manusia, Tuhan kok nggak sesuai loh, nggak sesuai dengan pikiran kita. Tapi Tuhan tahu loh daripada kita. Karena mengapa? Tuhan itu adalah panjang dan sabar. Karena jika segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Cuma prosesnya menuju indah pada waktu itu tidak gampang. Karena mengapa? Banyak hal yang kita alami. Tuhan kok seperti ini yang Tuhan kasih ke saya ya. Tidak sesuai dengan harapan kita. Akhirnya kita kecewa. Saat itulah iblis gandakan kesempatan dan membawa kita pikiran yang jauh-jauh. Akhirnya kita katakan yang negatif. Sebenarnya itu rugi loh kita. Karena ngapa? Tuhan merencanakan sesuatu itu tidak langsung seperti Tuhan katakan kepada Abraham. Betul-betul dia berserah kepada Tuhan. Jadi saat Tuhan berkata bersabda kepada Abraham supaya kamu tinggalkan tempatmu, kemudian kamu pergi ke satu tempat, aku akan memberkati kamu dan anakmu dan akan memberkati keturunanmu bintang di langit. Kemudian dia akan memberkati seperti pasir di pantai. Nah, bayangkan Abraham waktu itu dia pergi umurnya udah 75 tahun. Dan dia saat itu dia betul-betul serah kepada Tuhan. Karena mengapa Tuhan katakan kamu tinggalkan Ur Kasdim, kamu menuju tanah Kanaan. Disitulah perjalanannya, bayangkan. Abraham tinggalkan hartanya, tinggalkan segala sesuatunya. Dan dia pergi bersama istrinya dan juga keponakannya Lot bersama istrinya. Di situ dikatakan Abraham betul-betul berserah kepada Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham tidak 1 tahun. Bayangkan, Abraham menunggu janjinya Tuhan itu sampai umurnya sudah kurang lebih 25 tahun. Berarti sudah hampir mau 100 tahun. Karena masuk akal. Sampai Abraham juga putusan saat Tuhan katanya, apakahnya ini, maksudnya pembantu saya itu yang akan menguasai harta saya? Enggak, karena keturunanmu itulah anakmu sendiri akan Tuhan berikan begitu. Nah, disitulah kita lihat bahwa betul-betul kita berserah kepada Tuhan tidak segampang membalik telapak tangannya. Kita sungguh-sungguh kita berkehidupan kita saat mungkin belum waktunya, kita tunggu janjinya Tuhan, kita harus bersabar. Tapi iblisnya mulai mikir, Tuhan kamu tuh nggak sesuai loh. Iblisnya mulai ganggu di telinga kita. Pergi aja dari pelanan, nggak sesuai dan sebagainya. Janjinya gini-gini dan mulai iblis. Karena ngapa? Iblis itu banyak cara. Karena ngapa? Saat ini zaman akhir ini Tuhan sudah mau datang. Iblis bagaimana caranya untuk mencari jiwa-jiwa kita di neraka? Karena apa? Mencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup yang kekal. Tapi iblis selalu katakan nggak benar. Karena apa? Iblis itu bapa segala pendusta. Disitulah kita belajar bahwa janji Tuhan kepada kita iya dan amin. Itulah kita harus katakan dalam hati kita. Janji Tuhan iya dan amin. Sekalipun saya belum melihat janji Tuhan itu, sekalipun itu saya mau belajar, menguatkan hati kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu kata kita berserah, bukan main-main loh. Seperti yang pernah saya alami waktu itu, bayangkan mungkin Mama Liwe tahu kan. Karena ngapa? Waktu bekerja dengan satu harapan saya bisa bekerja, tapi kehendak Tuhan berbeda. Disitulah akhirnya bayangkan sehari kerja 2 hari nggak bisa kerja, nggak masuk akal bahasa rasanya. Akhirnya nggak bisa lihat dan sebagai mata saya. Akhirnya Mama dia bilang kita kabur ya. Waktu itu saya telepon Bapak Kungkung tuh, Pak aku mau pulang ke Indonesia. Aku bilang dengan senang hati Bapak boleh pulang kamu. Mama Liwe bilang jangan kamu udah datang jauh-jauh katanya. Akhirnya Mama Liwe dengan suaminya kah? Dengan omnya ya, susunya ya. Datang jemput, bayangkan loh, nggak terpikir. Bayangkan saya pikir kok saya nggak bisa bawa Alkitab yang kecil, bawa segala itu, pokoknya nyanyi rohani, berdoa lah, aduh, aku bilang. Tapi disitulah Tuhan hajar saya, karena apa? Begitu sombong saya tinggalkan pernikahan, karena apa? Waktu itu karena suami saya nggak mau kerja, kabur saya, serius. Ya, uang itu yang saya pakai waktu itu kan proyek, jadi uang itu 12 juta saya pakai untuk pergi ke Taiwan. Tapi Tuhan itu proses saya. Karena apa? Waktu itu saya sudah berjanji mau pelayanan. Kabur saya. Tapi banyak cara Tuhan tarik. Bayangkan saya tidak bisa kerja. Dibawa kabur itu seperti itu. Waktu itu cuma baju satu dia kan. Baju berapa lapis itu. Tidak ada bawa identitas. Cuma waktu itu sebelum saya berangkat. Waktu itu di imigrasi katakan, Bu, Ibu berangkat ke Taiwan. Iya. Ibu tolong itu supaya Ibu punya fotokopi paspor. Tapi saya nggak ada lagi Pak. Aku bilang di imigrasi. Bayangkan. Sini ibu fotokopi, jangan lupa ibu bawa kemana-mana, nanti suatu saat ibu akan punya masalah. Bener loh,
Sekalipun kita nih agak bandel, tapi Tuhan persiapkan oleh orang lain masih ada paspor seperti itu fotokopinya. Disitulah Tuhan menolong saya. Akhirnya karena kita ada kepepet ya, berdoa Tuhan Yesus tolong. Bayangkan jam 12 baru serah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tolong, seperti inilah keadaan saya. Bayangkan loh, waktu kita di Indonesia enak, setrika baju, cuci dan lain sebagainya. Kenapa saat itu kita posisinya masih di atas, tapi saat kita dari sana, hanya Tuhan tempatkan kepada saya yang paling rendah. Syukur Tuhan, saat itulah saya belajar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh saya mencari Tuhan, sungguh saya berdoa. Jam 12 kita berdoa. Baru saat itu saya angkat tangan, Tuhan tolong saya seperti ini. Saya pulang, saya nggak punya duit. Bagaimana ini? Udah telanjur datang ke Taiwan. Orang kan bilang datang dengan hati yang pedih. Disitulah saya berdoa, saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan tolong. Sekalipun saya diproses, disitulah saya akhirnya menjadi pembantu rumah tangga. PRT. Tuhan tolong, Tuhan proses saya di situ, ditempatkan kepada keluarga yang mau broken home dan sebagainya. Dan Tuhan tolong saya. Saya ingin juga ibadah. Saya tuh anak kaburan, dicari polisi dan sebagainya. Akhirnya Tuhan izinkan saya ibadah. Bahasa Mandarin lagi, untung ada kasih tahu. Pokoknya baca Alkitab, dah sungguh-sungguh nih, seperti ini. Pokoknya dia ngomong apa, yang penting saya dengar seperti itu. Tuhan tolong saya, dan juga saya betul-betul pasrah, saya betul-betul menangis, dan Tuhan tolong saya. Disitulah saya belajar seperti inilah menjadi pembantu rumah, supaya kita jangan tinggi hati. Dan pada saat kita sungguh-sungguh pasrah kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh berdoa mencari Tuhan, maka Tuhan akan tolong kita. Sekalipun kita salah jalan, mengambil keputusan yang salah, tapi saat kita berdoa, kita sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Jadi apapun pergumulan kita serahkan kehidupan kita, masa depan kita kepada Tuhan. Jangan dengar suara iblis, kamu nggak punya masa depan loh di sini. Wah, mulai kacau lagi kita. Akhirnya pikiran, saya nggak punya masa depan, saya mau pergi keluar kerja. Iblis itu caranya begitu. Hal itu yang dia katakan kepada Adam dan Hawa waktu dia di taman. Bayangkan, waktu itu Adam dan Hawa berjalan bersama Tuhan di taman kan, Taman Eden kan. Masih sempat iblis itu ganggu si Adam dan Hawa. Bayangkan, firman Tuhan berkata, buah di tengah nggak boleh dimakan, nanti kamu akan mati. Iblis tidak sekali dia bisik kepada Adam dan Hawa. Datang lagi. Dia kata kepada Adam dan Hawa, dia bilang, boleh kamu makan. Nanti kamu akan jadi seperti Allah. Waduh, apa enggak? Diambil dia potik, kasih kawengan, kasih ke Adam. Rupanya bukan jadi seperti Allah. Baru tahu dia telanjang. Seperti itulah iblis katakan kepada kita saat di akhir zaman ini. Kamu tinggal dia pelayanan, nggak punya masa depan di sini, nggak punya masa depan. Siapa katakan? Cuma firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan, di situ ada masa depan. Takut akan Tuhan, di situ ada masa depan. Berapa lama lagi kita hidup? Sisa hidup kita serahkan kepada Tuhan. Memang kadang kata lagu itu, jatuh bangun aku jadinya, kan seperti itu. Memang sekalipun kita jatuh bangun di bawah kaki Islam, kita percaya bahwa Tuhan akan tolong kita. Cuma satu aja, kita akan menerima hidup yang kekal. Yang dikatakan Yohanes pasal 10 ayat 10, minta Bu Gembala bacanya. Kitab Yohanes pasal 10 ayat 10, demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Ini maksudnya iblis. Mencuri pikiran kita, hati kita, membunuh jiwa kita, dan membinasakan alias masuk ke neraka. Aku datang, nih Tuhan Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berarti Tuhan berikan kehidupan kepada kita. Saat ini kita nggak boleh gelisah hati kita. Minta Bu Gembala baca lagi. Yohanes pasal 14 ayat 1-3 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan katakan kepada kita, janganlah kita gelisah hati kita, percayalah kepada Allah.
percaya juga kepada Tuhan Yesus. Dikatakan rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan padamu, sebab aku pergi ke situ, maksudnya ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, sesudah Tuhan Yesus pergi dan telah menyediakan tempat bagi kita, Tuhan Yesus akan datang dan membawa kita ke tempatnya, supaya di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Luar biasa, itu janji Tuhan kepada kita. Karena mengapa? Tuhan kasih janji kepada kita, saat kita dah dipanggil Tuhan, maka kita akan mendapatkan suatu tempat, yaitu yang Tuhan sediakan bagi kita. Disitulah kita, tetapi pada saat sebelum kita dipanggil Tuhan, maksudnya itu Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Karena mengapa? Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Dan saat ini kita hanya berserah perhidupan kita, pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Bukan pasrah ya, tapi kita berserah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kita betul-betul kita angkat tangan, kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Percaya saja Tuhan akan menolong kita. Percaya saja bahwa Tuhan ada jalan keluar bagi kita. Dan itu yang kita alami, ada kesaksian kita waktu itu. Dan dikatakan bahwa sesudah itu kita mau pulang ke Indonesia, dan kita juga bingung bagaimana. Saat dengar saya kabur, orang di Jakarta, pokoknya mereka bekerja, maksudnya di situ ada agensi dan sebagainya rapat. Kalau Kristina pulang nanti saya akan pukul kamu. Apa enggak taktik tuh ancaman dari manusia? Saya berdoa, Tuhan tolong. Disitulah saya berdoa di sana. Akhirnya saat saya mencari pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan. Tuhan tawarkan pekerjaan ini berarti orang lain, tapi saya sungguh-sungguh saya juga berdoa. Saat kita sudah nggak ada jalan, karena kita di luar negeri, kalau nggak kerja kita nggak makan. Seperti itu, benar nggak? Kalau kita keluar nanti kamu kena tangkap polisi. Betul, saat itu kita nyerah pada Tuhan. Pertolongan Tuhan luar biasa. Dan karena mengapa saya lihat ya, yang pertama itu pada saat saya mau transfer uang ke Indonesia, teman titip waktu itu. Nah, di situ bayangkan loh, polisi itu datang loh. Dia bilang begini, mana KTP ibu? Katanya kan. Waduh, dalam hati aku bagaimana, dah pucat mukaku. Untuk waktu itu bos yang aku bawa anaknya yang bayi itu, mas umur berapa? 1 tahun begitu kan. Lalu bos tuh berajak pinggang begini. Dia marah. Dia bilang polisi, minta maaf tuan, katanya. Aku heran ya. Aku nikah sudah 7 tahun katanya. Mana ada KTP istri saya? Pada istrinya orang Taiwan. Luar biasa, Tuhan bisa pakai bos itu loh, berkata polisi. Akhirnya polisi bilang, maaf ya, poho isi. Akhirnya pergi. Aku dah pucat, aku dah gemetar. Tahu enggak, bos tanya. Dia lagi nih, ahoy, kamu makan apa? Makan Indonesia enggak? Pulang ya kita, ngapa? Tuhan tolong. Bersyukur loh, akhirnya saya bebas loh di situ. Tuhan bisa pakai orang tidak percaya bahwa saya itu bentak polisi itu. Bayangkan kalau orangnya udah pulang ke Indonesia, udah masuk penjara, betul tidak? Pertolongan Tuhan yang kedua lagi, waktu ngirim uang lagi, inilah kita nih baik hati. Karena ngapa baik hati? Waktu itu kan nggak tahu, waktu itu ada zaman apa ya, yang ada sas itu, yang ada sakit, yang ada dikasih uang 3.600 per orang tuh bah. Waktu zaman itu, saya sebelum ke gereja, singgah dulu kita, kawan titip uang kan, transfer begitu. Orang ini orang Filipina kan. Nah, disitulah kita bantu dia kirim uang. Tahu-tahu polisi udah tunggu, mana identitas kamu? Kayak kartu ID card katanya, nggak ada. Permisi dulu ya, ambil motor saya lewat jalan lurus. Saya nggak tahu jalan tikungan, puji Tuhan sampai gereja. Tuhan masih tolong loh, ibadah loh. Orang lain sudah banyak kena tangkap pada hari itu. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena ngapa? Sampai itu, aduh puji Tuhan. Mereka nanya, Bu Kristina ada apa kok pucat? Nggak sampai kena tangkap polisi. Aku bilang, itu pertolongan Tuhan yang kedua. Yang ketiga lagi waktu di jalan. Sekalipun itu, akhirnya pertolongan saya betul-betul berserah, malam saya berdoa sebagai akhirnya ketiga pertolongan Tuhan yang luar biasa itu. Saat saya di jalan itu, waktu itu ada mau ke gereja juga, dan motor saya tidak sengaja saya tabrak ponton yang besar. Bayangkan ponton itu besar mobil itu. Tuhan, penjatuh ketahuan aku tidak punya identitas. Bayangkan motor bisa bertahan di situ, tapi kaca spion patah. Itu Tuhan tolong luar biasa. Orangnya udah jatuh, bener enggak kita senggol mobil. Itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tapi kita harus berserah kepada Tuhan. Banyak hal yang Tuhan tolong saya. Waktu saya pulang ke Indonesia, banyak caranya. Kita berdoa. Dalam waktu 1 tahun saya katakan saya akan pulang ke Indonesia pada tanggal 17 Oktober tahun 2004 waktu itu. Dan Tuhan jawab doa. Nah langsung waktu itu mereka bilang, udah itu masih ketakutan. Lapor ke kantor polisi, dah gemetar saya. Tuhan tolong. Ada yang nolong saya, berani berbuat Bu, berani bertanggung jawab. Aduh,
Aku ada bentak kamu racun. Sampai di kantor polisi ada berdoa, Tuhan tolonglah saya dah terserah. Lalu dia bilang, Tace, Xiaoce katanya, Nona katanya, ini orang kena tangkap ya, dibogol kakinya. Akhirnya dia hidangkan teh dan tenang saya. Dia bilang gini, dia ajak saya, kalau ada pimpinan saya nanya, Xiaoce kasih tahu bahwa seperti ini. Bayangkan saya diajak polisi itu yang kasih tahu. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saat itulah kita sungguh-sungguh besar kepada Tuhan. Waktu itu kita ada nggak pelayanan, tapi kita masih rindu datang ibadah. Karena mengapa? Percayalah, iblis katakan keluar. Saat kita keluar, kita kerja ke tempat lain, kita tidak waktu ibadah. Hal itu kita betul menderita. Itu yang saya alami. Maka betul-betul kita besar kepada Tuhan. Tuhan masih tolong kita. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mungkin rasanya sedih, aduh Tuhan, saya suci WC, saya harus juga bersihkan pempes dan sebagainya, tapi Tuhan kuatkan. Akhir situlah saya sungguh-sungguh saya bertobat, saya kembali kepada Tuhan. Karena mengapa? Kesempatan waktu yang ada, baca Alkitab saya, kemudian di situ dari baca Alkitab, pokoknya buku perpustakaan saya baca dan sampai di situlah tahun 2000 dikatakan ada chip waktu itu. Rupanya itu terjadi tahun 2000 lebih kan, 2020. Sekarang dikatakan dengung-dengung tahun 2025 di situ ada chip. Di situ 25 tahun yang lalu. Mungkin tahun 19 sudah mulai ya, pas COVID itu ya. Itu tahun 2000 sudah saya baca waktu. Jadi saat ini kita apapun pergumulan kita, pada saat kita kesulitan, saat kita nggak punya usaha pergumulan apapun, dalam rumah tangga kita, oh suami saya nggak begini Tuhan, atau istri saya seperti ini, kita hanya serah, kita hanya berdoa Tuhan tolong. Jangan sampai karena kita suami kita ada pelayanan, kita lalu tinggalkan Tuhan, rugi kita. Sebaliknya, aku udah pelayanan Tuhan, kata suami, istri saya gini, akhirnya sayang. Apa? Karena pertanggungjawaban kita hanya kepada Tuhan. Bukan masing-masing, bukan kita bawa nebeng, enggak. Pertanggungjawaban karena keselamatan itu masing-masing Tuhan berikan kepada kita. Mungkin pada saat ini banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh kita berserah kepada Tuhan. Karena mengapa? Karena satu firman Tuhan dikatakan takut akan Tuhan itu ada masa depan. Kita sungguh serahkan kehidupan kita. Keluarga saya sudah mau seperti ini Tuhan. Pekerjaan saya nggak ada dan sebagainya. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengandalkan lebih sungguh lagi. Kita bersyukur karena mengapa? Kita di Indonesia sekarang masih nyaman begitu, masih bisa ibadah, masih sesuka hati kita, masih bisa berdoa. Tapi yang di sana bagaimana? Yang di Timur Tengah di sana bagaimana? Di Arab Saudi bagaimana? Di Sudan bagaimana, di Afrika, di Nigeria, dan di Korea Utara. Mereka hanya bayangkan yang di Korea Utara, saya lihat bahwa dia ambil dapat satu Alkitab, itu kitab Yohanes saja. Istrinya bilang, Pak, jangan Pak. Dapat dia baca sampai hafal. Situ akhirnya bagaimana, dia disiksa, dia mau dibunuh. Tapi dia katakan, aku serah hidupanku kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Hanya karena punya uang kah kita mau tinggalkan Tuhan? Karena suami kita begini, karena istri kita begini, karena saudara kita, keluarga kita begini, akan kita tinggalkan Tuhan? Sayang loh. Masih ada kesempatan ada, maka dikatakan saat masih ada kesempatan kita sungguh-sungguh kita mencari Tuhan, kita layani Tuhan. Karena mengapa? Ada waktunya kita tidak bisa melayani Tuhan. Ada waktunya kita dipanggil Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Nah, ada suara-suara iblis apapun, kamu nggak punya masa depan, itu tidak ada, itu bohong. Karena iblis ada pembohong, pendusta. Itu iblis karungkan di pikiran kita, di hati kita. Saat ini kita belajar, kita katakan, Tuhan tolong aku. Sekalipun janji Tuhan belum kami terima, tapi kita percaya endingnya Tuhan akan menolong melakukan perkara besar dan aja. Nah, disitulah dikatakan yang luar biasa. Banyak hal di Alkitab, contohnya seperti Yusuf, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan tolong dia. Seperti juga Daud Tuhan. Daud itu waktu dia dengan si Berseba, kan dia ditegur oleh Nabi Nathan seperti ini kan. Nah, ada itu dia usia suaminya itu, jadi diambil si Daud ini karena kurang kerjaan. Jadi ada suatu dia lihat banyak cewek cantik di situ diambil. Di situ karena ngapa? Itu iblis masuk kan. Nah, di situ dikatakan bahwa akhirnya diambil istri Uria ya, istri Uria kan akhirnya hamil dia. Di situ Tuhan sudah katakan nanti anakmu akan mati. Kan dalam kandungan itu dia sampai dia berdoa, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau memang itu akhirnya, kalau memang waktu Tuhan katakan meninggal, dia meninggal. Tapi saat dia puasa nggak mau makan sampai dia nabur segala abu, pokoknya dalam berduka si Daud itu. Dan saat itu dikatakan anak yang itu dipanggil Tuhan.
Nah, saat tahu orang berbisik akhirnya dipanggil Tuhan, maka dikatakan bahwa di situ maka dia bangun, kemudian dia mandi, kemudian dia makan. Luar biasa dia berusaha berdoa dan Tuhan ya ingatkan dia kembali, dan kemudian di situ janjinya akhirnya melahirkan lagi namanya Salomo. Salomo itulah yang Tuhan kasih kepada si Daud jadi mewaris harta, maksudnya kerajaannya. Itulah kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun pekerjaan kita hanya serah kepada Tuhan. Memang tidak langsung, tidak spontan, tapi kita yakin dan percaya Tuhan akan tolong kita. Pada saat kita tidak ada kesempatan lagi di situ, kita akan menangis. Saat itu kita akan menangis. Kalau kita kerja ikut orang sebagai pembantu rumah tangga, kita akan menangis, Tuhan aku mau ibadah. Bos suka hati kalau bersembahyang dan sebagainya. Itu yang saya alami. Tapi karena kita semua kita berdoa meminta izin Tuhan tolong kita. Disitulah saat waktu kita ingin cari Tuhan, kalau memang tidak ada kesempatan, itu sangat sedih sekali. Memang sih kita ibadah di kamar, di rumah dan sebagainya, tapi beda saat kita berkumpul dengan teman. Saat inilah di akhir zaman ini kita tekun, kita harus apa? Kuatkan hatimu, dan jangan tawar hati untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun belum kita melihat, tapi kita percaya janji Tuhan tepat pada waktunya, karena ada waktunya Tuhan akan memberikan sesuatu hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkati.